Semoga kiranya hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu merasakan hadirnya Allah. Itulah hakikat Lailatul Qadar, saudaraku. Jangan kau hanya mengejar di bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan kamu lewatkan dan tidak terlihat lagi dirimu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, Lailatul Qadar adalah dipandang dari sudut ma'rifatnya dan kesupian. Ketika hatimu sudah terang menerang dan selalu dekat kepada Allah merasakan dekat kepada Allah, merasakan hilangnya diri ini, tidak merasa adanya diri ini, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sadaqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uja haitsu syi'ta fa innaka mansur, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, kami doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, malam hari ini kami akan menerangkan tentang Lailatul Qadar secara hakikat, dilihat dari sudut pandang pengertian secara ma'rifat. Kalau secara umum mungkin setiap mubalik, setiap kiai sudah menerangkan di setiap masjid dalam pertemuan-pertemuan kajian Ramadan. Tapi pada kali ini kami memberanikan diri, lalu video ini kami akan menerangkan Lailatul Qadar dipandang dari sudut ma'rifat. Secara bahasa, perkataan Laila maksudnya adalah malam. Kemudian Qadar itu adalah
mubarakatin atau keberkahan, atau saat yang diperingati. Jika kedua perkataan ini digabungkan, berarti membawa maksud Lailatul Qadar, yaitu malam keberkatan, malam keberkahan, atau malam yang diperingati. Nah, kalau kita melihat, menafsirkan secara sudut pandang dari segi ma'rifat, perkataan Laila itu merujuk kepada jahil. Kemudian perkataan qadar itu merujuk kepada berilmu atau alim. Kalau kedua-duanya perkataan tersebut digabungkan, berarti bermaksud dari seseorang yang bersifat jahil kembali bertukar kepada seorang yang alim ataupun berilmu. Ia juga membawa pengertian terbuka hijab atau dinding pintu hatinya dari yang awalnya tidak mengenal Allah berubah menjadi seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat yang telah dia mengenal Allah itulah yang dikatakan saat keberkatan, keberkahan, kemuliaan, dan juga saat-saat yang tidak akan dilupakan untuk selama-lamanya. Dan dia juga bermaksud membawa pengertian suasana yang awalnya gelap, hitam, kotor, dan jahil, fasik hatinya dari ilmu hakikat ma'rifat bertukar kepada suasana yang gilang gemilang karena sinarnya cahaya keberkahan yang amat terang menderang daripada hatinya setelah mendapat ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bersifat jahil bertukar kepada sifat mengenal dirinya, bertukar kepada keadaan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari asalnya bersifat fasik atau tidak mengenal Allah, kini bertukar dan berubah kepada seorang yang bersifat alim, ilmu mengenal Allah. Dan inilah yang disebut pengertian malam Lailatul Qadar yang sesungguhnya jika kita pandang dari sudut pengertian ma'rifat. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, sebagian ulama berkata, ini terdapat di dalam kitab Qultul Qulub, disebutkan bahwa bagi seorang yang arif ini adalah orang yang sudah mencapai kemakrifatan, arif billah, semua malam-malam adalah malam Lailatul Qadar. Saudaraku, tidaklah tersembunyi bagi orang-orang yang telah mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka mensucikan hati mereka dari pengaruh kemakhlukan, dari nafsu buas, godobiyah, sabu'iyah, artinya nafsu emosi bersifat binatang buas, dan meningkat dari satu makom kerendahan basoriyah, kemakhlukan dengan bertarikhi ataupun naik ke makom yang lebih tinggi lagi, mulia, dan lalu mencapai kasyaf atas rahasia-rahasia penurunan kitab-kitab suci dan pengutusan para rasul, yaitu orang-orang yang mendapatkan taufik untuk melihat dan mengetahui rahasia hakikat keesaan zat ilahiyah pada lembaran-lembaran keberbilangan ataupun martabat wujud-wujud ini yang fana dalam batas dan hitungan, bahwa berbagai ketetapan yang terjaga di dalam lau qadha dan berbagai bentuk yang ditetapkan dalam hadra ilmu dan pena al-ala, sesungguhnya ia ada di dalam alam amma yang gaib yang disebut Laila al-Qadar atau malam kemuliaan. Kenapa? Karena malam itu tersembunyi di dalamnya ada siang yang mataharinya itu tak pernah tenggelam. Itu makanya saudara-saudaraku yang kami hormati,
yang kami sayangi, yang kami cintai karena Allah, puasa itu mempunyai banyak rahasia yang bisa membawa kita untuk menaiki makom rohani yang lebih tinggi. Puasa itu adalah medan peperangan untuk menghadapi musuh tersembunyi di dalam diri kita. Musuh luar sudah terbelenggu. Saatnya kita menghadapi musuh nafsu yang jauh lebih kuat dan sangat berbahaya. Itu makanya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata, "Ketahuilah wahai manusia," kata beliau, "sesungguhnya nafsu yang memerintahkan kejahatan itu lebih memusuhimu daripada iblis." Itu makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika." Kata beliau, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, musuhmu yang paling berat adalah nafsumu yang ada di badanmu sendiri. An-nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Bahkan kata Rasulullah, nafsu itu lebih jahat daripada 70 setan. Maka di bulan Ramadan ini ruh dihadapkan dengan musuhnya yang menghijab diri insan dari Tuhannya, yaitu ya nafsunya. Itu makanya nafsu itu suka menghadapkan wajah kepada selain Allah, sedang ruh coba membawa hati menghadap kepada satu kiblat, yaitu Ka'bah hakiki. Apabila hati batin dapat menyaksikan, yaitu syuhud kepada satu arah, satu wajah, dan satu kiblat, yaitu zat hakiki, maka kegelapan malam basyariyah, kemakhlukan jasad, bisa difanakan dengan terangnya cahaya ilahiyah. Nur warid yang bersaksi pada zat yang hakiki yang menjadi sumber sifat asma dan af'al. Saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, maka saat itu gelap malam tersibuk, cahaya mentari siang dapat mensirnakan gelap malam. Satu saat saja terangnya matahari rohani bisa mengatasi kebingungan malam yang disebabkan zulumat atau kegelapan jasmani. Itulah cahaya fitrah, itulah Lailatul Qadar. Itu makanya puasa itu adalah madrasah yang mentarbiyah atau mendidik hati agar menundukkan nafsu keakuan. Inilah berhala terbesar yang menghijab keberadaan Allah dari hati insan. Di antara jalan utama untuk menyingkap hijab tersebut adalah al-maut al-iradi, artinya matinya kehendakmu dan tunduk sepenuhnya dengan kehendak Allah al-haq, yaitu dengan membuang rasa wujud diri, tidak mengakui adanya diri, berhala ananiyah, yaitu keakuan. Coba lihat Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, ketika kali pertama berbicara dengan Allah disuruh menanggalkan kedua sandalnya. Maka untuk itu saudara-saudaraku yang Allah muliakan, untuk wusul dan syuhud dapat diijabah kehadiran Allah, perlu menanggalkan kedua sandalmu. Maka para arif billah banyak membahas tentang dua sandal ini. Misalnya Al-Ghazali radhiyallahu anhu menyatakan, dengan menanggalkan ikatan belenggu dua nafsu yang mengikat johir jasad dan rohani. Kaum hakikat berpendapat bahwa kedua sandal yang dimaksud adalah nafsu godobiyah dan nafsu syahwatiyah. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk melepas sandalnya secara johir dan juga melepas nafsu godobiyah dan syahwatiyah, itulah secara hakikatnya. Kemudian ada lagi Syekh Karim Al-Jili radhiyallahu anhu mengatakan melepaskan kedua sandal itu adalah melepaskan rasa wujud jatmu dan sifatmu, isbat semata mutlak hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dapat melepaskan rasa wujudmu, rasa dirimu, baru engkau bertauhid. Kemudian banyak lagi pendapat-pendapat ulama. Misalnya lagi Al-Imam Arsalan radhiyallahu anhu, apabila engkau memperoleh makom ini, engkau baru mendapat Lailatul Qadar.
Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan apabila seseorang telah memperoleh tauhidul sifat dan tauhidul zat, tiada lagi memiliki wujud dan sifat dirinya, baru ia disebut sebagai mukmin sejati. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, maka para kaum Arif Billah mempunyai definisi tersendiri terhadap malam yang sering diumpamakan sebagai malam yang lebih mulia dari 1000 malam itu, khairun min alfi syahrin, karena mereka bersama dengan Allah setiap saat, menyaksikan hakikat ketuhanan di setiap martabatul wujud. Kemudian Syekh Abdul Karim Al-Jilani radhiyallahu anhu juga mengatakan substansi atau inti Lailatul Qadar itu pada seorang hamba adalah kebersihan dan kemurnian jiwa yang ia miliki, yaitu akhlakul karimah. Maka saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, maka peningkatan dari akhlak binatang buas, yaitu nafsu godobiyah, sabu'iyah atau makhluk bertaraf binatang, ditarbiyah tunduk kepada kehendak Allah, meningkat ke nafsu binatang ternak, bahimia, meningkat kepada sifat jin, kemudian ke sifat malaikat, hingga dipakaikan dengan sifat-sifat ilahiyah, yaitu akhlak Al-Quran yang merupakan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jiwa yang berada di alam mulki, yaitu alam syahada, yang dipenuhi debu, nafsu hewani, dan kegelapan yang jauh dari wajah Tuhan, ditarbiyah untuk tunduk selama 30 hari, hingga bisa taroki, naik ke alam malakut yang terbagi dua, yaitu martabat jin dan malaikat. Jiwa di martabat jin membawa keangkuhan dan kesombongan, meremehkan orang lain dan tinggi, anania atau ego keakuan, merasa berilmu, merasa paling benar dan lain sebagainya. Jiwa di martabat malaikat apabila bisa menundukkan nafsunya dan membuang pakaian basyoria, kemakhlukannya, dan bertakhallus dari zulumat keangkuhan dan keegoan seraya membuang mahkota keakuan dan ketinggian diri, maka jiwa malaikatia ini sudah diterima dan disambut dengan permadani mutmainah, terus bertaroki naik hingga mencapai akhlak Al-Quran. Nur Muhammadiyah meliputi diri. Jiwa di saat itu telah mencapai alam jabarut dan lahut, tauhidul sifat dan tauhidul zat. Itu makanya malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam di bulan Ramadan yang di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan. Pada malam itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manifestasi utuh Al-Quran dari Laul Mahfuz yang berada di langit ketujuh ke langit pertama, yaitu Baitul Soda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah." Sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Ad-Dukhan ayat 3. Kemudian dalam ayat lain berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadar ayat 1. Saudara-saudaraku yang kami hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegelapan malam, gelap bumi diterangi cahaya ilahiyah dengan turunnya sumber cahaya berupa Quran dan Nur Muhammadiyah. Maka lambang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia bertajali dengan sifat Jamalullah, akhlakul karimah, akhlak Muhammad dan akhlak Al-Quran. Dia adalah seorang hamba yang sudah memiliki kebersihan dan kemurnian jiwa. Bagi para sufi, saudara-saudaraku yang terkasih, mengejar peristiwa Lailatul Qadar bukan menjadi tujuan utama, karena bagaimanapun Lailatul Qadar hanya bahagian dari makhluk, sama dengan surga yang juga makhluk. Yang paling penting bagi mereka adalah mencari Tuhan, Sang Pencipta Lailatul Qadar.
Apakah masih perlu Lailatul Qadar dan surga bila telah berada di dalam pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, bagi sufi yang sudah berada di makomnya, setiap saat itu adalah Lailatul Qadar. Bukan sekedar mengejar Lailatul Qadar setahun sekali. Setiap saat adalah Lailatul Qadar bagi yang tahu dan yang mau. Lantas, kenapa dicari yang setahun sekali? Itu makanya, wahai kalian, orang-orang yang bertekad dan ingin menghidupkan serta menjangkau malam itu, sing-singkanlah lengan bajumu untuk menghidupkan semua malam yang datang padamu dalam hidupmu. Karena malam tersembunyi di dalamnya siang. Singkatnya, wahai saudaraku, janganlah engkau alpa dari Allah dalam semua hal dan keadaanmu, agar semua malam menjadi kemuliaan yang lebih baik dibandingkan dunia dan segala isinya bagimu. Buka pakaian alam nasut, terbangkan rohanimu ke alam laut. Semoga di 10 akhir Ramadan tahun ini kita dapatkan Lailatul Qadar. Begitupun setiap bulan dan malam-malam saat kau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu merasakan hadirnya Allah. Itulah hakikat Lailatul Qadar, saudaraku. Jangan kau hanya mengejar di bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan kamu lewatkan dan tidak terlihat lagi dirimu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, Lailatul Qadar adalah dipandang dari sudut ma'rifatnya dan kesupian. Ketika hatimu sudah terang menerang dan selalu dekat kepada Allah merasakan dekat kepada Allah, merasakan hilangnya diri ini, tidak merasa adanya diri ini, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu. Dan jangan lupa subscribe channel kami, like dan komen serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.